Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kadentina, mahasiswa IAIN Palu, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, dengan nomor NIM 1820 6006. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau meresensi sebuah buku dari karangan Imam Al-Ghazali dengan judul Tahafut Al-Falasifah, yang kemudian diterjemahkan kembali oleh Mikhail Marmura. Nah, untuk mengetahui penjelasan dari resensi buku, maka simak video berikut ini. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembahasan dalam resensi buku Tahafut Al-Falasifah, maka kita harus kenal dulu tentang biografi penulis karangan kitab Tahafut Al-Falasifah, yaitu Al-Ghazali. Nah, nama lengkapnya adalah Al-Ghazali Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan gelar Hujatul Islam. Beliau lahir tahun 450 Hijriah atau bertepatan dengan 1059 Masehi di Ghazala, suatu kota kecil yang terletak di Tus, wilayah Khurasan, Iran. Nah, perjalanan Al-Ghazali dalam memulai pendidikannya di wilayah kelahirannya kepada ayahnya. Beliau belajar Al-Quran dan dasar-dasar ilmu keagamaan lainnya. Selanjutnya, mempelajari dasar-dasar pengetahuan lainnya di Tus. Nah, santunan kehidupan sebagaimana lazimnya waktu beliau untuk belajar fikih pada Imam Karamain. Al-Ghazali mempelajari beragam mazhab dan ikhtilaf yang terjadi diantaranya perbedaan pendapat atau mantik, hikmat, dan falsafah. Setelah Imam Karamain wafat, beliau pergi ke Baghdad dan mengajar di Nizamiyah. Beliau mengarang kitab Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, dan Al-Khulasa. Dalam usul fikih, beliau mengarang kitab Al-Mustafa, Al-Makmul, Bidayatul Hidayah, dan kitab-kitab lainnya dalam berbagai bidang. Nah, itu tadi ringkasan sedikit tentang mengenai biografi dari Imam Al-Ghazali. Oke, selanjutnya resensi buku Tahafut Al-Falasifah yang diterjemah oleh Mikhail Marmura, bahwa dialektika kajian filsafat dalam khazanah keilmuan Islam masih menjadi dinamik kajian menarik di kalangan akademis. Pro kontra urgensi mempelajari filsafat juga masih nampak di kalangan umat Islam. Nah, hal ini tidak bisa lepas dari pengaruh kajian pemikiran ilmuwan muslim sebelumnya yang mereka pelajari. Ilmuwan muslim terkemuka tersebut diantaranya Imam Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Sina, Ibnu Arabi, dan lain-lain. Nah, dalam perkembangannya, pemikiran Imam Al-Ghazali lewat berbagai karyanya telah mampu mewarnai corak berpikir dan dari pandangan hidup keilmuan muslim. Salah satu karya beliau yang cukup monumental adalah Tahafut Al-Falasifah. Nah, Tahafut Al-Falasifah adalah karya yang memiliki arti penting dalam pemikiran Islam, khususnya filsafat Islam. Mengingat bahwa karya ini lahir dari tokoh yang sangat berpengaruh di dalam dunia Islam yang mewakili masanya. Al-Ghazali seorang teolog yang melakukan serangan terhadap dunia keilmuan filsafat masa tersebut hingga memunculkan ketakutan bagi para pelajar untuk mengkaji filsafat. Al-Ghazali tidak hanya menyerang pandangan filsafat dengan dasar argumentasi, akan tetapi menggunakan kata-kata yang sarkatis, bahkan mengkafirkan para filosof yang menurut sebagian pengkaji filsafat dianggap terlalu berlebihan. Nah, dalam tulisan ini akan fokus membahas Tahafut Al-Falasifah karya Imam Al-Ghazali. Kitab ini terdiri atas 4 mukadimah, 20 masalah, dan khatimah. Mukadimah pertama ialah bahwa Aristoteles telah merupakan seorang pemuka dalam filsafat, menyimpulkan pemikiran-pemikiran para filsuf, dan karena itu perlu menyanggahnya.
Kedua, beberapa pemikiran filsuf tidak bertentangan dengan agama karena merupakan pendapat tentang fisika seperti pembahasan tentang gerhana matahari dan bulan yang dalam dirinya tidak mengandung celaan dan pujian. Namun ada pemikiran lain yang berkaitan dengan dasar-dasar agama, seperti mengatakan alam ini kadim yang tentunya tidak boleh didiamkan. Dan yang ketiga, yang dimaksud dengan kitab ini menjelaskan keutuhan tahafut para filsuf, yaitu menyanggah pemikiran mereka, sedangkan penjelasan tentang akidah yang benar disebutkan dalam kitab-kitab lain. Keempat, walaupun para filsuf mempergunakan matematika dan logika sebagai metode berpikir, maka ini tidak perlu bagi teologi. Walaupun keabsahan matematika tidak dapat diingkari. Adapun logika, maka itu alat berpikir yang digunakan oleh para filsuf, seperti yang dipergunakan oleh insan lainnya. Logika itu bukanlah suatu ilmu yang terasing dalam kalangan umat Islam, dan mereka menyebutnya ilmu penalaran atau nalar, atau ilmu debat, atau jadal, atau pengetahuan akal. Baiklah, dalam resensi buku Tahafut Al-Falasifah, ada kelebihan dari kitab ini. Yang pertama, ditinjau dari manfaat atau peningkatan bahasa buku, tidak hanya menyajikan terjemahan buku Tahafut Al-Falasifah ke dalam bahasa Inggris, namun juga menyertakan naskah Arab yang sesuai dengan aslinya, sehingga pembaca selain mampu memahami buku, juga mampu mengoreksi terjemah yang diberikan oleh penerjemah. Selain itu, dengan adanya naskah Arab yang sesuai dengan aslinya, maka bisa juga dijadikan oleh pembaca sebagai sarana peningkatan bahasa. Nah, yang kedua, ditinjau dari kandungan isi. Buku ini menjelaskan tentang 20 keracunan yang ada pada filsuf yang tidak dijelaskan dalam buku-buku filsafat yang pernah ada. Jadi, selain sebagai buku penyetus, juga sangat baik untuk dijadikan rujukan bagi siapa yang baru mengenal filsafat dan siapa yang ingin lebih mendalamnya. Adapun 20 keracunan yang ada pada filsuf adalah yang pertama, yaitu sanggahan atas pandangan para filsuf tentang keazalian atau eternitas alam. Dan yang kedua, sanggahan terhadap teori keabadian atau abadiyah, alam, masa, dan ruang. Yang ketiga, kerancuan para filsuf dalam menjelaskan bahwa Tuhan adalah pencipta alam, dan alam adalah ciptaan dan keterangan bahwa hal tersebut adalah majas atau perumpamaan dan bukan hakikatnya. Dan yang keempat, ketidakmampuan filsuf untuk membuktikan ada wujudnya atau pencipta alam. Nah, yang saya bahas ini adalah sebagian dari 20 kerancuan yang ada pada filsuf. Oke, baiklah. Itu tadi beberapa penjelasan tentang mengenai resensi buku Tahafut Al-Falasifah. Nah, sebagai penutup dari penjelasan kitab ini, bahwa buku ini sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin mengenal atau mengetahui lebih dalam tentang dunia kefilsafatan. Selain karena latar belakang keilmuan penulis yang sangat mumpun dan diakui oleh dunia, maka buku ini juga didasari oleh dalil-dalil syar'i yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga buku ini sangat pantas dan baik untuk dijadikan rujukan dalam penulisan makalah atau karya tulis kefilsafatan atau yang berkaitan dengan itu. Nah, sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.